Teman-teman, jadi di video kali ini Bunda akan menjawab ya pertanyaan dari teman-teman dan juga sharing pengalaman Bunda. Nah, karena kemarin tuh banyak banget yang bertanya dari sejak adanya vaksinasi. Bun, apakah kalau kita mengalami asam lambung atau GERD boleh vaksin? Karena kebetulan Ibunda juga mengalami keluhan yang sama ya. So, simak videonya ya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bunda kali ini akan kembali sharing pengalaman sesuai dengan pengalaman Bunda atau yang Bunda alami ya. Nah, sebelum kita lanjut sharing pengalamannya, Bunda akan mengingatkan kepada semua teman-teman bahwa Bunda ini bukan dokter ya. Jadi Bunda tidak bisa memberikan jawaban atau memberi kesimpulan kalau sakit ini harus gimana. Silakan konsultasikan ke dokter ya atau ke tempat pusat pelayanan kesehatan terdekat, oke? Nah, jadi beberapa waktu lalu ya, bahkan sampai dengan tadi malam, itu banyak banget yang nge-DM, yang WA juga ada, dan juga yang komen-komen di video-video Bunda ya. Bun, kalau kita kena GERD ya atau asam lambung, apakah kita boleh vaksin? Nah, kemarin-kemarin itu udah banyak banget yang bertanya, tapi mohon maaf Bunda belum bisa memberi jawaban. Kenapa? Karena Bunda sendiri takut divaksin ya, karena Bunda itu udah GERD ya, udah GERD dan juga kadang suka ngap, sesak, apalagi asam lambungnya udah naik sampai tenggorokan, kadang itu suka ngap-ngapan ya. Dan itu Bunda alami setiap sore atau setiap maghrib itu, kalau misalnya lagi kambuh itu nggak enak banget ya. Pokoknya kadang apa sih namanya, napas itu pendek ya. Jadi itu benar-benar harus hati-hati ya teman-teman, karena Bunda juga sering alami. Saat ini Bunda masih rutin lagi mengkonsumsi madu Z-Smax. Dan juga jangan stres ya, jangan banyak pikiran, kurangi makan yang pedas-pedas ya, kalau boleh enggak atau jangan sama sekali. Kemudian soda ya, asam-asam juga jangan, dan terutama pikirannya ya teman-teman, harus kelola pikiran. Karena kalau kita udah GERD atau udah asam lambungnya naik, itu pasti pikirannya kemana-mana. Jadi alihkan ya, ingat atau memikirkan hal-hal yang positif saja ya. Bunda juga seperti itu. Apalagi kalau misalnya tidur malam nih, susah tidur, Bunda pasti ngedengerin, kalau yang muslim ya, ngedengerin ayat-ayat Al-Quran kayak Yasin atau apa sih namanya, buat ruqyah gitu ya. Jadi kita bisa, pikirannya itu bisa tenang. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi bisa dialihkan ya pikirannya. Itu kalau lagi kambuh ya, karena Bunda udah ngalamin GERD itu benar-benar nggak enak. Jadi buat kalian yang lagi sehat atau yang masih sehat lambungnya, dijaga, jangan telat makan, pola makannya diatur, dan juga jangan stres ya. Karena ini awalnya Bunda GERD ini dari pikiran, dari stres. Tapi karena mungkin udah takdir ya, jadi ikhlas aja, kita ikhtiar, mudah-mudahan sembuh ya, dan gak boleh kecapean. Nah, lanjut cerita, Bunda di sini sudah vaksin, alhamdulillah, hirabbil alamin, sehat semuanya. Jadi di sini Bunda akan memberikan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Bun, apakah kita GERD atau asam lambung kronis atau atas asam lambung akut boleh vaksin? Kalau menurut aku ya, boleh-boleh aja ya. Ini jawaban dari dokter. Bunda sebelum vaksin itu sudah ke puskes, sudah menghubungi atau sudah mengunjungi beberapa dokter ya. Karena Bunda takut, sampai Bunda minta dicek paru-paru, rekam jantung. Alhamdulillah semuanya aman, karena memang dari asam lambung. Karena itu kadang suka, apa sih namanya, dak-dikduk gitu loh, kayak merasa jantungnya cepat lah, pokoknya kayak ngap-ngapan gitu. Dan itu ternyata dari lambung teman-temannya. Jadi atur aja pola makannya, terus jangan stres, insya Allah bisa ya diatasi. Nah, pada saat mau vaksin, Bunda sudah 3 kali dijadwalkan sebenarnya dari kantor ya, sudah 3 kali dijadwalkan untuk vaksin. Tapi Bunda selalu sakit, lambungnya kambuh lah, mungkin karena pikiran, aduh mau divaksin gimana rasanya, rasa takut banget sebenarnya ya. Kemudian dijadwalin lagi, nah Bunda demam ya, Bunda demam panas sekeluarga, yang bulan Juni kemarin itu akhirnya nggak jadi lagi. Kemudian ketiga kalinya ada halangan lagi. Pokoknya setiap mau divaksin itu pasti kesehatan Bunda terganggu. Tapi karena melihat teman-teman semuanya udah vaksin kedua semua, dan juga udah mau vaksin ketiga ya, kalau tenaga kesehatan itu saat ini sudah menjalankan vaksin yang ketiga, dan itu dosisnya lebih tinggi ya. Nah, akhirnya Bunda bismillah deh, apalagi kan di Jakarta ya, sekarang kalau kita masuk ke mall atau pusat perbelanjaan itu harus menggunakan vaksin ya, atau surat vaksin, minimal vaksin 1. Jadi Bunda bismillah, berdoa, ikhtiar, dan sebelum itu Bunda tanya dokter lagi, dok ini gimana, saya GERD ya, saya asam lambungnya kadang suka naik sampai ke tenggorokan, pokoknya nggak enak banget. Nah, diperiksa semuanya,
Alhamdulillah aman, bismillah. Dan pada saat besoknya mau vaksin, mau disuntik, malamnya mungkin karena banyak pikiran ya, tidurnya itu nggak tenang, bangun-bangun terus, dan merasa lambungnya itu kayak ada yang mengganjal gitu loh. Aduh, saya sesak nggak ya? Tapi alhamdulillah bismillah, karena saya yakin sehat ya, karena mungkin pikirannya kemana-mana lagi, takut divaksin, jadi mungkin naik lagi. Jadi pada saat itu Bunda mau vaksin hari hanya sarapan dulu sebelum vaksin, dan sarapannya itu hindari yang goreng-gorengan. Pokoknya Bunda saat itu makan lontong ya, lontong itu nggak ada isinya yang buat lontong sayur gitu loh, tapi aku hanya makan lontongnya saja, tidak dicampur sayur. Dan juga Bunda makan dengan sayuran-sayuran segar ya, yang jangan yang mengandung minyak-minyak dan gula. Setelah itu Bunda langsung ke tempat vaksin ya, dekat kantor, di screening ya, di screening dari awal ada 4 ya tempat ya screening. Bunda lagi-lagi menginformasikan ke semua dokter yang screening, dok saya ada emah, saya ada GERD, dan saya suka sering sesak ya, apalagi kalau udah kecapean. Kalau GERD itu atau lambung itu kalau kita capek aja atau jalan aja itu berasa sesak ya kalau misalnya lagi kambuh. Makanya buat kalian jaga kesehatan ya. Tapi pada saat di tensi, biasanya tensi Bunda itu normalnya itu 110 ya, karena Bunda kan tensi rendah ya. Dan kemarin saking tegangnya, tensi Bunda itu adalah 126 ya, jadi naik ya. Mungkin karena Bunda deg-degan juga. Dan setiap meja Bunda nanya, dok saya GERD, ya nggak apa-apa kata dia gitu. Kenapa kamu baru vaksin? Sementara teman-teman yang lain ya, pegawai lain itu udah pada vaksin, udah mau ketiga malah. Dok saya karena GERD dan lain-lain lah ya. Jadi Bunda jelasinlah kenapa saya baru vaksin. Dan akhirnya Bunda bismillah sudah di meja akan disuntik sama dokter yang berhijab juga. Bunda nanya lagi, dok saya GERD, saking takutnya ya, saya nyada GERD, kadang saya suka sesak ya, sering, apalagi kalau misalnya udah kecapean, setiap maghrib itu saya merasakannya, dan suka kambuh perih lambungnya. Tenang aja, ini dosisnya nggak sama kayak yang itulah ya, pokoknya kemarin itu aku pakai yang Sinovac. Jadi kalau yang ada penyakit bawaan ya, kalau GERD sih itu katanya boleh-boleh aja ya, mau vaksin yang mana aja atau dosis yang mana aja boleh. Tapi karena kemarin lagi Sinovac, insya Allah aman. Jadi untuk ibu hamil juga saat ini sudah boleh vaksin ya, dengan menggunakan Sinovac, Moderna, dan juga Pfizer ya. Jadi ada 3 itu yang aman untuk yang ada penyakit bawaan ataupun ibu hamil, itu aman. Nah, lanjut cerita Bunda. Oke. Jadi setelah konsultasi sama yang mau suntik Bunda atau dokter yang mau suntik Bunda, akhirnya dokternya ACC ya, bisa Bu katanya, bisa Bun, nanti insya Allah aman, bismillah, ikhtiar disuntik Bunda. Bunda itu takut banget. Setelah disuntik ternyata nggak ada rasanya, sama, tapi mungkin karena saya tegang dan takut, kayak berasa aduh saya baik-baik aja nggak ya. Setelah kita disuntik nanti akan diobservasi lagi. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang ingin vaksin, yang punya lambung atau yang punya GERD, boleh ya, tapi saran Bunda itu dia harus konsultasi dulu ke dokter. Bunda dengan beberapa kali konsultasi alhamdulillah akhirnya memutuskan vaksin saat ini ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah vaksin, sudah ada sertifikatnya, jadi mau kemana-mana atau mau persyaratan apapun Bunda sudah tenang ya. Alhamdulillah. Setelah diobservasi, ditanya-tanya apa yang dirasakan, namanya habis disuntik ya, pasti ada pegal-pegalnya, ada yang ngilu-ngilunya gitu ya di sebelah kiri, karena yang disuntik kan sebelah kiri. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nanti juga akan diberikan nomor telepon dokter. Kalau misalnya kita merasakan yang aneh-aneh kayak pusing lah, lemas atau muntah-muntah atau sesak, nanti ada nomor emergensinya, atau bisa langsung ke pusat kesehatan terdekat ya, kayak puskesmas. Karena untuk di Jakarta itu ada setiap kelurahan ada puskesmas dan ada vakses masing-masing, jadi bisa langsung datang. Apalagi yang habis vaksin nanti langsung menginformasikan bahwa ini efek vaksin, jadi nanti akan langsung ditangani oleh dokter. Jadi itu dia ya teman-teman pengalaman Bunda setelah melakukan vaksinasi. Jadi jangan takut, tapi kalau misalnya kalian yang memiliki GERD ya, atau asam lambungnya lagi naik, saran Bunda sih jangan dulu ya. Dokter juga akan mengambil keputusan, yang jelasnya kita jujur ya. Pokoknya intinya itu kita jujur pada saat ditanya dari penyakit apa, kalau misalnya sering ngalamin apa, obat apa yang kita konsumsi, dan Bunda tanpa ditanya pun langsung cerita ya, karena Bunda benar-benar takut dan pengen banget divaksin ya, karena apalagi di semua pegawai di kantor Bunda itu sudah divaksin.
Jadi itu adalah cerita Bunda atau sharing pengalaman Bunda kali ini, mudah-mudahan membantu dan juga menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ya, yang dari bulan-bulan awal vaksinasi itu nanya. Karena Bunda kan juga GERD ya, jadi Bunda sering share pengalaman Bunda. Dan kali ini Bunda sudah vaksin dan sharing pengalaman lagi ke kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat kalian yang mengalami asam lambung atau GERD, bismillah, insya Allah kita sembuh, kita berdoa dan kita ikhtiar. Kita jaga pola makan, kelola stres ya, pokoknya kita harus happy, insya Allah bismillah sembuh seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Yap, itu dia adalah sharing kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semua. Apalagi yang kemarin sudah banyak banget yang bertanya. Mudah-mudahan yang sudah bertanya bisa menonton lagi video ini ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!